teman-teman, di video ini aku akan sharing tentang menilai suatu saham itu sedang mahal atau murah ya, dengan metode PBV ratio atau kalau dipanjangin menjadi price book value ratio. Jadi ini rumusnya ya, teman-teman bisa lihat langsung di layar. Ini ada rumusnya, rumus PBV ratio. Itu gampang banget, hanya membagi dari harga pasar dengan harga buku. Jadi ini sebenarnya membandingkan harga pasar dengan harga buku. Nah, harga buku itu apa? Harga buku itu adalah, nah ini rumusnya nih, harga buku itu total ekuitas dibagi jumlah lembar saham beredar. Jadi ini total ekuitas itu apa? Ekuitas itu adalah total aset dikurangin total hutang. Hutang itu kalau bahasa akuntansinya itu liabilitas. Nah, ini informasi ini bisa cari di laporan keuangan perusahaan terkait ya. Jadi sebenarnya itu ekuitas itu adalah harta perusahaan. Totalnya, total semua hartanya ya, termasuk uang cash, pabrik, mesin, lahan, stok barang dan lain-lainnya itu digabungin. Namun dikurangi hutang, jadinya ketemunya sebutan bahasa akuntansinya adalah ekuitas. Nah, jadi ekuitas ini akan dibandingkan dengan harga pasarnya. Nah, ini harga buku itu sebenarnya ekuitas ya. Nah, bahasa akuntansinya ekuitas harga buku itu. Tapi harga buku itu satuannya adalah rupiah per lembar. Jadi rupiah per lembar. Jadi biar ketemu. Harga saham itu kan rupiah per lembar kan. Kalau misalnya kita beli saham BCA, misalnya 7.000 per lembar saham. Nah, kalau ekuitas nah ini ekuitas nih, ini laporan keuangan ya. Kalau ekuitas di laporan keuangan kan bentuknya ini, rupiah saja, rupiah. Tidak ada lembarnya. Nah, cara jadiin lembar ya tinggal dibagi. Nah, ini rumus buku ya. Jadi tinggal dibagi total ekuitas yang ini. Ini nih yang 20 triliun ya. Kenapa 20 triliun? Karena di judulnya ada tulis disajikan dalam jutaan rupiah. Artinya semua angka yang ada di sini harus dikali 1 juta. Nah, kalau ini dikali 1 juta jadinya 20 triliun. Ini total ekuitas 20 triliun. Nanti tinggal dibagi jumlah lembar saham yang beredar. Nah, informasi jumlah saham beredarnya ada di sini nih. Di bagian ekuitas nih. Ini laporan keuangan. Nah, di sini nih jumlah saham beredarnya ada di sini nih. 15 miliar lembar ya. Bukan yang di atas tapi yang di bawah. Jadi teman-teman kalau mau download laporan keuangan saham tertentu, download bisanya di ini nih di halaman IDX di bagian laporan keuangan dan tahunan. Tinggal ketik aja misalnya saham SIM. Nah, ketemu. Terus tahun berapa atau kuartal berapa atau triwulan berapa, tahun berapa di sini. Nah, nanti tinggal di download aja nih. Misalnya ini nih ada tertulis nih. Download aja gitu. Simple kan? Nah, terus selain bisa download di halaman IDX, kita bisa datang ke halaman website officialnya dari perusahaan tersebut. Ini kan ada tentang SIMP, nah tapi kita bukanya di halaman investor, laporan keuangan, bisa download. Lebih lengkap di halaman website officialnya mereka. Lebih lengkap, tahunnya lebih lama. Kalau ini batasannya hanya 5 tahun aja, gitu. Nah, ini hasil downloadnya ya. Jadi informasi ekuitasnya ada di sini, 20 triliun dibagi jumlah lembar saham beredar yang ini nih, yang di bawah. Yang di sebelah kanannya ada nilai. Nah, ini nih yang kita akan bagi. Jadi kita langsung aja ya. Jadi jadi ini dasarnya ya. Jadi kita bandingkan harga pasar. Ini harga pasar dari saham yang sama yang tadi ya. Ini aku akan bahas sahamnya SIMP. Ini sebagai contoh saja. Jadi bukan rekomendasi beli. Jadi di harga pasarnya saat ini 416 per lembar. Nah, kita tinggal bandingkan aja gitu.
Tapi sebelum ke sana kita ambil contoh simple deh ya. Ini nih. Ini contoh simple ya. PVB rasio. Misalnya harga pasarnya 440 per lembar. Misalnya, ini bukan saham tertentu, ini saham yang lain contoh gitu ya. Lalu harga bukunya 110 per lembar. Ini harga buku rumusnya nih. Nih tadi ya, rumus harga buku total ekuitas dibagi jumlah lembar saham beredar. Contohnya ekuitasnya itu 110 juta. Lalu jumlah saham beredarnya itu 1 juta lembar. Akhirnya harga bukunya ketemu nih, 110 per lembar. Nah, dari 110 per lembar ini baru kita masukin ke sini. 440 dapatnya dari ini, dari harga saham yang naik turun yang biasa kita lihat. Misalnya kita beli saham BCA 7.000 terus turun ke 6.800 kayak gitu-gitu. Ini harga pasar sebutnya. Kalau ini dari harga ekuitasnya nih 110. Nih hitungannya ini. Ekuitas dibagi jumlah lembar saham beredar. Nah, ini ketemu nih. Misalnya ini contoh saja ya, 110 juta dibagi 1 juta lembar ketemu 110 per lembar. Nah, ini hasilnya. Jadi, jadi rumus PVB-nya jadi tinggal dibagi aja. Ini perbandingan harga pasar dengan harga buku ya. 440 dibagi 110 ketemunya 4 kali. Nah, jadi semakin tinggi nilai rasionya itu semakin mahal. Jadi, ini ibaratnya 4 kali lebih tinggi daripada nilai ekuitasnya. Sementara ekuitas ini kan bicara tentang aset ya. Aset yang sudah dikurangi utang. Jadi ibaratnya total aset tapi dikurangin utang secara nilai perusahaan. Jadi 4 kali ini maksudnya adalah nilai di harga pasarnya saat ini yang 440 yang saat ini 4 kali lebih tinggi dari nilai aset dikurangi utang atau lebih tinggi dari nilai ekuitasnya. Nah, kalian kalau misalnya beli bisnis, ketemu misalnya kalau misalnya dihitung-hitung total aset dari pabrik, kendaraan, uang cash, dan lain-lain digabungin misalnya 1 juta misalnya contoh ya, nggak sekecil itu sih. Kita sebutnya 1 juta lebih gampang aja gitu kan. Terus dinilai oleh si pemiliknya 4 juta. Mau dijual seharga 4 juta, sementara kalian sudah hitung total aset 1 juta. Nah, kalian mau beli apa enggak? Gitu. Jadi ini ketemu ya harga pasar saat ini dengan nilai aset ya harga buku. Harga buku kita disebutnya ekuitas jangan aset ekuitas karena ekuitas itu total aset dikurangi utang. Jadi harga 440 itu di harga saat ini lebih tinggi 4 kali lipat dibanding nilai ekuitasnya. Ngerti ya logikanya ya sampai saat ini ya. Kalau nggak ngerti kalian ulang-ulang terus videonya. Jadi harga pasar dibandingin harga buku. Harga buku itu adalah total ekuitas dibagi jumlah lembar saham beredar. Nah, ini nilai ekuitasnya sebenarnya. Nilai ekuitas yang dijadikan per lembar. Jadi harga buku gampangnya itu nilai ekuitas yang dijadikan per lembar. Nah, ini nih. Jadi nilainya 4 kali lebih tinggi. Sebutannya bisa disebut mahal gitu. Tapi ini relatif sih. Nanti aku akan jelaskan kenapa relatif di akhir video ya. Jadi semakin tinggi nilai rasionya semakin mahal. Bisa kalau semakin tinggi misal jadi 10 kali itu makin mahal. Ada gak yang 10 kali? Mungkin ada. Ada gak yang 8 kali? Aku pernah lihat ada yang 8 kali. Artinya 8 kali lebih mahal dari nilai ekuitasnya. Terus apakah ada yang 0,5? Ada juga, artinya lebih murah. Gitu. Nah, kita langsung aja praktek dengan saham yang ada di IDX ya, yang secara real ada memang ya. Oke, ini penjelasan harga buku, kalian sudah ngerti lah ya. Nah, ini kita pakai sahamnya SIMP atau Salim Infomas Pratama Tbk. Ini kode sahamnya juga sama nih, SIMP. Nah, jadi ini laporan keuangannya. Jadi kita tinggal pindahin aja nih. 20 triliun ini kita pindahin. Kita pertama cari nilai bukunya dulu ya. Nih, nilai bukunya. Tinggal dimasukin ya 20 triliun ke sini. Nah, dikali 1 juta ini sesuai penjelasan sebelumnya karena semua angka ini dalam bentuk harus dikali 1 juta. Gitu. Nggak mungkin kan apa namanya? Ekuitasnya cuma 20 juta. Nah,
nggak mungkin 20 juta saja. Jadi ini disajikan dalam jutaan rupiah, jadi semua harus dikali 1 juta. Jadi 20 triliun ini sebutannya. Jadi ini harus ada kali 1 juta. Ini di total ekuitasnya, ini ya total ekuitasnya 20 triliun dibagi jumlah lembar saham yang beredar di pasar. Segini 15 miliar. Nah, dapatnya dari sini nih, di bagian agak ke atas dikit. Nah, di sini nih, yang sebelah kanannya ada nilai. Ini 15 miliar lembar. Jadi ketemu harga bukunya atau nilai bukunya itu per lembarnya, atau kita sebutnya ekuitas per lembarnya itu 1.320 per lembar. Nilai ekuitas per lembarnya ya, atau nilai buku atau harga buku, bebas sebutannya apa aja, tapi itu sama aja sebenarnya. Harga buku atau nilai bukunya itu atau nilai ekuitasnya 1.302. Nah, kita cari tahu harga pasarnya. Nah, ini harga pasarnya nih, Rp416 per lembar. Di saat ini ya, di tanggal 19 Desember jam 11.29 atau jam 12 lah mungkin sekarang, ini 416 per lembar. Ya tinggal dibagi aja. Jadi rumusnya kan balik lagi, harga pasar dibagi harga buku. Simple kan? Nah, ini harga pasarnya tinggal dimasukin 416, lalu harga bukunya masukin juga. Hasilnya 0,32 kali. Jadi rasio yang di bawah 1 kali itu bisa dikatakan murah. Jadi ini murah saham SIMP ini. Beda yang kasus contoh ini. Kasus contoh artinya 4 kali lebih tinggi dari nilai ekuitasnya. Dari aset ya, dari total aset dikurangin utang 4 kali lipat lebih tinggi gitu. Kalau ini cuma 0,32 kali. Mungkin sepertiganya dari nilai harta dari perusahaan ya. Artinya ini murah. Jadi cara menentukannya gampang kan sebenarnya. Rumusnya pun juga gampang, simple. Cuman bagi rumus yang sederhana sekali. Cuman kalau mau ketemu harga bukunya ya tinggal ekuitasnya. Ini ekuitasnya dikurangin jumlah lembar saham yang beredar ya. Jumlah lembar yang beredar dibagi ya ketemu ini nih nilai ekuitasnya 1.300. Sementara di pasar baru 400 ya, kemurahan dong. Akhirnya ketemu 0,32 kali. Kalau semua yang rasio di bawah 1 kali itu bisa dikatakan murah, tapi kalau misalnya di atas 1 kali artinya sudah mulai tinggi. Dan itu relatif. Aku akan jelaskan kenapa relatif. Nah, ini penjelasan yang ini sudah ngerti ya, ekuitas itu sebenarnya total aset. Ini semua harta dikurangin total utang. Liabilitas itu sama dengan utang. Nah, ini ekuitas ya, ekuitas. Mana liabilitasnya nih, total liabilitas nih, total utangnya segini. Dan ini hasil setelah dikurangi 16. Jadi ini, di atas juga ada total aset. Kita cari ya di atas. Nah, ini total aset dikurangi liabilitas. Nah, dikurangi liabilitas, total liabilitas ya. Ketemunya sisanya segini. Harta sisa setelah dikurangi utang. Gitu. Simple kan? Jadi itu sebutnya. Jadi kita mulai hafalin sebutan-sebutan dalam akuntansi ya. Ini nilai buku sama dengan total ekuitas di jumlah lembar saham beredar. Udah mengerti harusnya. Nah, ini penjelasannya. PVP rasio rendah belum tentu perusahaannya sehat. Bisa aja memang perusahaannya tidak sehat secara keuangan. Akibatnya pasar atau investor lainnya menghukum saham tersebut dengan PVBR yang rendah. Jadi kenapa PVBR bisa rendah? Karena itu kan tergantung dari harga di pasarnya. Semakin turun atau semakin banyak dijualin, pasti harganya bukan ya, maksudnya gini, ulang-ulang. Semakin banyak dijualin sahamnya, apalagi dihajar kiri, dan hajar kiri artinya banyak yang jual, harganya semakin turun. Kalau harganya semakin turun, artinya PVBR-nya bisa rendah. Gitu. Jadi kalau harganya naik, PVBR-nya naik, tapi kalau misalnya harganya turun, PVR-nya jadi turun. Jadi kalau misalnya kinerja perusahaannya jelek atau mengalami kerugian,
itu dijamin PVBR-nya rendah. Jadi belum tentu semua yang PVBR rendah atau VBR atau saham murah ya, rendah itu artinya bagus. Ini kita harus cek juga di laporan keuangannya, ada laba bersih atau tidak. Nah, bagaimana dengan kasus ini, SIMP? Tentu aja ini perusahaan yang bagus, karena mereka ada laba bersihnya nih, laba bersihnya. 2 tahun berturut-turut ada laba bersihnya. Jadi ini bisa dikatakan sehat. Arus kasnya juga positif nih. Jadi ibaratnya uang yang masuk lebih besar daripada uang yang keluar. Gitu. Jadi ini murah dan aman. Ini contoh kasus aja ya gitu. Nah, sekali lagi, PVB rasio rendah belum tentu perusahaannya bagus ya. Bisa aja memang perusahaannya jelek, sedang mengalami kerugian gitu. Nah, PVBR tinggi pun belum tentu jelek. Meskipun bisa dikatakan mahal, belum tentu jelek. Bisa saja memang dia mendapatkan PVBR yang tinggi karena memiliki kinerja keuangan yang baik berturut-turut atau bertahun-tahun. Contoh misalnya yang saham dia PVBR-nya tinggi itu contohnya BCA. Nanti kalian lihat sendiri di aplikasi bisnis apa ya, RTI bisnis ya, RTI bisnis. Kalau misalnya PVBR-nya tinggi, kalau nggak salah itu sekitar 4 kali. Aku lupa, kayak kalian harus cek deh 4 kali PVBR-nya. Jadi semakin tinggi PVBR, jadi belum tentu perusahaannya jelek. Karena BCA itu bagus, makanya dihargai PVBR-nya 4 kali. Karena bertahun-tahun berturut-turut ya tanpa bolong selalu memiliki kinerja yang baik. Jadi makanya dipantas mendapatkan PVBR yang tinggi. Jadi PVBR rendah belum tentu bagus, PVBR tinggi belum tentu jelek. Jadi sangat relatif. Nah, tapi karena kerelatifan itu saya lebih pilih dua hal. Saya akan memilih saham yang PVBR yang rendah plus kinerja keuangan yang bagus. Contohnya saham ini, SIMP. Jadi saya ada pegang. Jangan sekali lagi jangan ikutin, bisa aja saya salah ya. Jadi daripada saya beli yang PVBR-nya di atas 1 kali atau 4 kali, lebih baik saya beli PVBR yang hanya cuman kalau kita hitung tadi ketemu hanya 0,32 kali. Jadi ibaratnya ini harta perusahaannya secara per lembar ya. Ini kan harta kan, harga buku atau ekuitas secara akuntansi kan. Nah, ini total hartanya dia setelah dikurangin utang. Ini total hartanya dia setelah dikurangin utang dibandingkan dengan harga pasar. Ya, ini aku pasti pilih yang ginian. Gitu. Jadi saham saham mahal atau murah ini menggunakan PVBR. Tapi PVBR rendah belum tentu bagus. Jadi aku akan pakai dua tambahan. Jadi selain PVBR rendah, dia harus memiliki kinerja keuangan yang bagus. Kinerja keuangan yang bagus itu apa? Ya ini dia harus selalu menghasilkan laba bersih. Positif nih, ini ada laba bersih, ini ada laba bersih. Dan selain laba bersih, arus kasnya juga harus positif. Nah ini bagian arus kas ya. Nah, kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasional ya. Positif, positif. Jadi simpelnya begitu. Nah, demikian video tentang ini ya, PVBR. Ini sebenarnya metode valuasi mahal atau murahnya sebuah saham itu ada, kalau menurut saya, ini pilihan saya. Sebenarnya ada banyak, mungkin bisa di atas 5 ya valuasi ya. Tapi saya pilih yang paling penting dan paling masuk akal menurutku ya. Jadi PVB ratio yang tadi aku jelaskan, PE ratio atau price earning ratio, dividend yield. Jadi ini yang paling sering kugunakan tiga ini. Tapi video kali ini hanya membahas PVB-nya dulu. Gitu ya, simpelnya gitu. Jadi kalau simpelnya semakin tinggi PVB rasionya itu semakin mahal. Ini belum yang masuk relatif tadi ya. Artinya semakin mahal. Semakin rendah PVB rasionya itu semakin murah. Tinggal dibagi aja harga pasar dibagi harga buku. Ngerti ya? Semakin tinggi semakin mahal, semakin rendah semakin murah. Dan ini contoh dari hasil saham, hitung saham SIMP ya. Ini rendahnya di bawah 1 nih.
0,32 kali. Kalau ini yang contoh ya, ini bukan saham siapa-siapa, ini contoh 4 kali artinya mahal. Sementara di bawah 1 ini murah gitu. Simple kan? Simple lah. Jadi teman-teman bisa hitung sendiri. Mungkin next videonya aku akan bahas tentang PE ratio. By the way, PVBR ini sekali lagi relatif ya. Karena relatif, jadi ada yang saham yang PVR mahal, mungkin ada saham yang mahal, tapi belum tentu dia jelek, memang saham itu bagus banget, seperti BCA. Tapi ada juga PVB yang mungkin di bawah 1 kali, itu karena memang perusahaannya mengalami kerugian seperti Goto. Dia rugi 20 triliun. Dan PVBR atau PVB rasionya itu di bawah 1 kali. Gitu. Oke, penjelasan tentang video ini kalau misalnya ada kesalahan atau kekurangan, kalian tinggal tulis komen di kolom komentar ya. Bebas mau masukkan atau koreksi, bebas tulis aja. Jadi semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang baru masuk di dunia saham ya. Jadi gunakan rasio ini agar kalian tidak beli saham di harga yang sedang di puncak gunung. Tapi kalian bisa beli harga saham yang sedang di bawah lembah gunung. Atau kalau bisa di dasar laut lah ya. Jadi kalian beli di dasar laut, jualnya di puncak gunung. Gitu. Ini salah satu metode yang paling gampang, yaitu PVB ratio. Jadi kalau ininya semakin tinggi, semakin mahal. Tapi kalau PVB rasionya semakin rendah, semakin murah. Tapi baik lagi, itu relatif. Kalian harus lihat kinerja keuangannya. Sesuai yang aku bilang tadi, aku akan pilih PVB rendah plus kinerja keuangan yang bagus. Yang bagus itu apa? Menghasilkan laba bersih dan arus kasnya positif. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.